Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dengan NPM 240410501185. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek saya, proyek akhir pemrograman. Jadi yang pertama ini ada kode import ini. Jadi import package nanti ini dia untuk komputasi numerik. Jadi sering digunakan untuk statistik dan juga operasi matematika. Terus package matplot ini dia digunakan untuk membuat grafik plot dengan alias umum yang digunakan. Setelah itu ada package URL-lib yang digunakan untuk membuka URL dan membaca data dari internet. Terus ada package JSON yang digunakan untuk memproses data dalam format JSON. Terus ada import package data type. Jadi ini untuk mendapatkan atau memanipulasi tanggal dan juga waktu. Untuk import time ini dia berguna untuk fungsi berbasis waktu seperti jeda atau mendapatkan waktu saat ini. Terus ada package flash nih yang digunakan untuk mengimpor flash untuk untuk membuat aplikasi web. Terus yang terakhir ada import package SQLite. Ini digunakan untuk bekerja dengan database SQLite yang merupakan database ringan berbasis file. Terus ada 10 sensor yang digunakan di sini. Setelah itu ada dev membuat tabel tanam. Jadi pada ini fungsinya itu membuat file database SQLite yang bernama atau yang bervariabel database tanaman. Setelah itu ada koneksi SQLite ini dia untuk otomatis membuatnya. Setelah itu ada create table ini digunakan untuk menyimpan informasi lokasi pohon, ada ID tree-nya, terus ada latitude dan juga longitude-nya. Yang ini. Setelah itu membuat tabel sensor. Pada membuat tabel sensor ini kita digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan dari berbagai sensor. Terus ada kolom ID, ada ID tree, ada time, terus ada sensor-sensor 10 sensornya. Setelah itu koneksi dieksekusi. Terus menutup koneksi. Lanjut ke sini, ini untuk dia membulatkan jam. Jadi membulatkan ini dia mengonversi string waktu ke objek data type dengan format seperti ini. Ada tahun, bulan, hari sama nanti ada tanggalnya. Setelah itu ini untuk jamnya menambahkan 7 jam untuk konversi dari UTC ke WIB. Hari hari tambah ini digunakan untuk menangani jika jam itu lewat dari 23 jam. Setelah itu ada menambahkan hari secara manual. Jadi ini nih ada tahun baru, yaitu pindah tahun dan juga bulannya. Setelah itu ada bulan dengan 31 atau 30 hari. Lalu ada Februari, terus ada hari-hari biasa. Setelah itu semua ini dilakukan manual karena data temp belum ditambahkan ke replace-nya. Setelah itu ada bulatkan 10 menit terdekat. Membulatkan menit ke bawah kelipatan 10. Yang ini kodenya untuk membulatkan ke kelipatan 10. Setelah itu ada tanggal, terus ada convert kembali ke string format WIB. Lalu di sini ada convert single data. Fungsi ini mengonversi string waktu dari format Senin, 29 Mei 2025 dengan waktu dan juga eh, akhirannya WIB sehingga menjadi format, jadi dia kayak mengubah format itu menjadi 2025 bulan 5 tanggal 30 dengan jam yang telah ditentukan. Setelah itu ada fungsi tarik data terkini. Yang pertama buka koneksi ke database.
Buka koneksi ke database ini, dia mengambil data pohon dari database yang telah kita buat. Terus ada koneksi, kursor kursor koneksi, ada kursor execute, terus ada pohon. Nanti terakhir koneksinya ditutup. Ini mengambil data sensornya. Setelah itu eh, setiap barisnya ada setiap pohon satu dengan ID. Setelah itu ada ambil data pohon. Terus nanti dia akan mengekstrak waktu ID pohon dan data sensor dari data. Lalu dia akan menyimpan ke database. Setelah itu ada import time. Jadi ada variabel global untuk kontrol loading. Jadi di sini untuk sistem animasi loading di terminalnya. Fungsi ini menginisialisasi animasi loading. Jadi nanti ada animasi loading, terus bisa memberikan teks seperti mengambil data. Setelah itu ada loading loading activity ada aktif. Loading aktif ini akan mengaktifkan animasinya. Ini yang loading tadi, terus ini untuk kode untuk stop loadingnya. Setelah itu, setelah itu ada fungsi ambil data pohon. Jadi fungsi ini mengambil data sensor dari API berdasarkan ID tree. Terus ada data di sini dengan variabel dengan list kosong. Terus ada alamat API-nya dengan npm kita. Terus ada buka koneksi ke URL open ini. Terus ada ambil atau baca dokumen dengan URL read. Setelah itu proses memasukkan dokumennya. Lalu return ini mengambil, mengembalikan data list berisi 10 elemen masing-masing mewakili data dari satu sensor. Setelah itu ada fungsi extract data point. Fungsi ini untuk mengekstrak informasi penting dari data, yaitu ada ID pohon, terus ada ID tree, ada data sensor. Setelah itu ada for ini variabel awal sensor. Terus ada looping ini untuk mengecek apakah semua sensor itu berasal dari pohon yang sama. Jika tidak, cetak error dan hentikan prosesnya. Jadi di sini akan ngeprint error. Setelah itu ada input waktu, ada cek waktunya, cek apakah waktu yang digunakan itu dibulatkan. Jadi untuk membersihkan dan juga membulatkan waktu. If waktu ini nanti kalau error dia akan menampilkan error. Setelah itu ada input sensor data. Input sensor data ini dia menginput sensor data dengan masukkan sensor data sesuai tipenya lalu di return lagi. Ini plot untuk grafik. Jadi nanti menggunakan plot X dan juga Y. Terus ada title-nya, ada plot sumbu X-nya, ada plot sumbu Y-nya. Setelah itu ada rotasi. Rotasinya itu agar tidak tumpang tindih. Terus ada layout itu untuk menghindari pemotongan label. Setelah itu ada logika sistem. Pada logika sistem ini ada kelas tanaman. Jadi di sini ada kodenya, ada kelas, terus ada sensor, terus nanti dieksekusi. Setelah itu ada operasi tanaman di sini, terus ada ambil dan simpan data sensor. eh ini ada tambahan data tanaman, terus ada hapus tanaman. Setelah itu ada query data. Jadi data satu tanaman itu satu sensor. Ambil satu sensor spesifik dari satu pohon dalam rentang waktu tertentu. Terus ada data satu tanaman.
ambil seluruh sensor dari satu pohon dalam rentang waktu. Terus ada depth data satu sensor yang digunakan untuk mengambil satu jenis sensor dari semua pohon dalam rentang waktu. Terus untuk data semua ini mengambil semua data dari semua pohon untuk semua sensornya. Di sini ada kelas. Jadi tujuan dari kelas ini mengelola pohon, mengambil data sensor, melihat dan memplot data sensor secara interaktif. Setelah itu ada inisialisasinya. Jadi akan diisi dari kelas tanaman yang menangani database. Setelah itu ada menu, ada sensornya di sini. Terus ada display header, terus ada display menu, display main menu, sama display tree menu, dan terakhir data menu. Terus ini untuk menampilkan loadingnya. Setelah itu ini untuk koordinat input. Yang ini datanya untuk data time untuk menampilkan waktunya. Setelah itu ada mendapatkan sensor choice, terus ada kode untuk get tree choice. Terus di sini ada kode get time range. Setelah itu ini ada untuk kalkulasinya. Terus ada plot single single sensor data. Terus ini dev untuk plot multiple sensor data. Ini dari manajemen itu untuk manajemen pohon dengan tambah pohon ke database dan ambil data sensor awal. Kalau kalau di Lightree itu dia untuk hmm, yang ini dia untuk hapus pohon ditambah seluruh data sensornya. Terus ada show tree list ini dia digunakan untuk tampilkan semua pohon yang tersimpan. Setelah itu tampilan manajemen. Tampilan manajemen ini mengambil data dari API ke database. Setelah itu display sensor ini dia untuk satu sensor satu pohon. Terus ada yang B-nya tuh ada data semua sensor satu pohon, yang C data satu sensor semua pohon, yang D data semua sensor semua pohon. Ini nanti dia akan ngeprint itu. Setelah itu handle single sensor single tree ini dia digunakan untuk menghandlenya ini dengan kode-kode seperti ini. Setelah itu ada menu handlers yang digunakan untuk tampilkan data. Terus dia akan menjalankan kodenya. eh, Lalu ada main application ini untuk menjalankan fungsinya. Setelah itu ini hasil dari yang telah kode yang telah dibikin ya. Jadi yang pertama itu kita pilih menu. Yang pertama itu pilih menu yang satu, kelola pohon. Lalu pilih menu A, tambah pohon. Terus setelah ditambah pohon, masukkan ID-nya satu, masukkan koordinat latitude sama longitude-nya. Setelah itu tanamannya berhasil atau selesai ditambahkan. Terus tekan enter untuk melanjutkan. Setelah itu kembali lagi ke menu utama. Lalu yang pilih menu kedua yaitu tarik data terkini. Jadi di sini ada mengambil data sensor, ada waktu untuk awal sensornya itu. Setelah itu tunggu 3 menit lalu tarik data terkini lagi untuk kedua kalinya untuk mengambil waktu selesainya. Setelah itu setelah itu kita tampilkan data, terus coba semua sensor satu pohon. Jadi yang dipilih menu B. Lalu yang ini yang dari tarik data ini, dari data awal nih ada data akhirnya. Terus daftar pohon tuh pohon pertama. Setelah dipilih daftar pohon, pilih pohon, terus akan muncul grafik dengan 10 sensor. Ini di sini ada sensor air temperatur, sini ada air humidity, rainfall, UV level, soil temperatur, soil humidity, soil pH, terus ada N level, P level, terus
Oh, yang terakhir ada Clever. Jadi ini bentuk grafiknya. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.